Inilah saya Arvito Nugroho. Saya di sini di dalam video ini akan menjelaskan tentang apa itu penggunaan CamDraw. Nah, dalam CamDraw tersebut saya akan memasukkan yaitu contohnya yaitu senyawa H2O atau biasa kita sering menyebutnya air dan senyawa XeF2 atau difluorosenon yaitu dalam bahasa Inggris. Nah, tidak perlu panjang lebar lagi, kita akan langsung ke dalam videonya, yaitu cara penggunaan CamDraw dan pengertian CamDraw tersebut. Dan juga saya akan menjelaskan tata cara apa saja yang ada di dalam CamDraw tersebut. Oke. Nah, setelah itu kita akan masuk ke dalam pengaplikasian CamDraw yang tersebut. Yaitu saya akan menggunakan CamDraw Ultra 12.0. Nah, yang ini yang biasa dipakai dalam pembuatan struktur yang biasanya struktur tersebut bisa digambar ataupun hanya dengan nama saja mungkin bisa dalam menggambarnya tersebut. Nah, saya akan tunjukkan seperti di dalam CamDraw tersebut banyak toolsnya seperti gambar double bond, two bond, terus menggambar nama atau senyawa seperti OH, dan juga untuk menghapusnya bisa menggunakan eraser. Nah, mungkin itu saja di dalam CamDraw Ultra Pro. Senyawa H2O. Apa itu senyawa H2O? Atau bisa kita sebut air. Air merupakan suatu senyawa kimia H2 yang sangat istimewa yang dalam kandungannya terdiri dari senyawa hidrogen atau H dan senyawa oksigen atau O. Nah, jasa air ini sering kita lihat dalam bentuk wujud jernih. Itulah disebut H2O. Yang biasa kita minum pun itu bisa disebut H2O. Nah, apa itu air dalam kimia? Air adalah zat kimia yang istimewa, terdiri dari 2 atom hidrogen dan 1 atom oksigen. Panjang ikatannya OH sama dengan 95,7 picometers atau sudut HO2OH sama dengan 145 derajat energi. Nah, kita masuk masuk ke dalam xenon difluoro. Kita bisa lihat gambarnya. Nah, xenon difluoro adalah zat fluorinasi yang kuat dengan rumus kimia XeF2 dan salah satu senyawa xenon paling stabil seperti kebanyakan fluorida organik kovalen. Ia peka terhadap kelembapan. Nah, pada spektrum inframerah dan spektrum Raman XeF2 memperlihatkan molekul linear yang baik dalam keadaan uap maupun padatnya kristalnya. Bisa kita lihat geometri molekul XeF2 yaitu linear karena dia berbanding lurus antara Xe dengan F2. Kita masuk saja ke dalam pengaplikasian CamDraw Ultra pada senyawa H2O dan xenon difluoro. Nah, kita akan masukkan yang pertama yaitu dengan memijat struktur dan menekan yaitu jika kita ingin mengetahuinya, kita pun harus tahu nama struktur tersebut terlebih dahulu. Seperti H2O. Nah, H2O itu biasa namanya disebut dengan air atau water. Budget oke. Nah, otomatis di dalam kertas tersebut atau kita bisa kan di sini nggak ada namanya. Nah, kita bisa membuatnya dengan mempunyai nama seperti di dalam tools ini yaitu Merquez. Kita tandai dan pejat struktur, convert struktur tersebut ke dalam nama.
Sudah otomatis ada namanya. Nah, itu sama juga dengan berlakunya xenon difluoro. Kita pencet struktur. Nah, kita pencet slip bondnya 1, 2. Karena dalam XeF2 itu terdapat 2 garis atau 2 ikatan. 2 ikatan, bukan double bond ya, 2 ikatan. Nah, kita pencet yaitu mengetik teksnya di antara sini. Ini itu sudah jelas, tengahnya itu pasti Xe. Dan di bawahnya itu adalah F. 2 di sini F. Nah, seperti ini. Cam 3D Pro. Kita buka bagiannya tersebut. Nah, kita bisa lihat di dalam CamDraw 3D Pro ini sama seperti tadi CamDraw Ultra. Nah, akan tetapi disinilah akan terdapatnya struktur-struktur yang akan kita bisa buat sendiri di sini, atau dengan cara mengcopy dari CamDraw Ultra di sini dengan cara mengkotakkan seperti yang tadi. Setelah itu di copy, Ctrl C, buka CamDraw Pro nya, yaitu tekan Ctrl V. Nah, sudah ada. Jika ingin menghapus, tinggal tekan tool yang ada di sini, kita bisa menghapus. Nah, inilah gambar dari H2O secara 3 dimensi. Nah, jika ingin melihat bagaimana gambar di fluoro dalam 3 dimensi, ini dia. Saya akan contoh sama seperti tadi. Nah, setelah itu copy. Setelah itu di paste. Masukkan. Nah, seperti inilah xenon difluoro di dalam pengaplikasian CamDraw. Nah, gampang bukan? Mungkin saya menjelaskannya agak terlalu ribet-ribet karena saya masih banyak perlu belajar lagi dalam pengaplikasian CamDraw tersebut. Nah, mungkin ini saja yang bisa saya jelaskan dalam video ini. Jika ada salah kata, mungkin dalam video ini kurang sinkron dalam pembuatannya, saya mohon maaf. Jika ada yang ingin dipertanyakan, bisa di dalam komen di bawah ini aja. Oke, terima kasih. I think I might be hooked on you.